Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan baik ataupun buruk, dalam keadaan senang ataupun susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil amjad, salatan wa salaman nafuzu biha yaumal mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman jayyidan wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu laha. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kenapa aminnya pada lemes semua, Bu? Apakah kita berbeda pilihan? Walaupun berbeda pilihan, yang penting harus meyakini sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta segenap jajarannya, wabil khusus yang saya hormati para asatid, para ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang sama-sama hadir kita ke sini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajat, dan menjadi satu perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kita berkumpul pada saat ini saja, tetapi kita berharap dengan harapan yang besar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat di tempat terbaik, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang memberikan kita semua nikmat yang tidak henti-hentinya sampai detik ini. Mata kita bisa masih memandang, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berzikir, mengucapkan tahmid, tasbih dan takbir kepada zatnya, kaki kita dimudahkan untuk melangkah pada malam hari ini. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah dari semenjak berada di dalam kandungan hingga detik ini, maka niscaya kita tidak akan mampu, dan tak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu. Yang perlu kita lakukan untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat kebaikan yang diberikan olehnya adalah berusaha terus untuk menjadi orang yang bertakwa dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.
Dalam keadaan yang baik ataupun yang buruk sekalipun, kita harus ridho dan menerima dengan lapang dada segala sesuatu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebaik-baiknya amal jika seorang muslim mampu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan ataupun situasi-situasi yang tidak ia inginkan. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Beliau bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dalam keadaan baik ataupun buruk, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan lapang ataupun sempit sekalipun. Maka untuk nikmat besar pada malam hari ini kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah, dan tidak lupa pula salat dan salam kita berikan kepada junjungan yang sangat agung, Nabi tercinta, orang yang harus kita letakkan nomor 2 di dalam hati kita. Setelah kecintaan itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai olehnya melain daripada kedua orang tuanya, anak cucu keturunannya, dan orang-orang yang di sekitarnya. Jadi jangan sampai kita lebih faham artis idola dibandingkan faham kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih ngerti siapa yang harus dicoblos pada bulan Februari ini. Jangan sampai kita lebih mengetahui setiap profil calon presiden ataupun wakil presiden dibandingkan kita mengetahui profil yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita takjub dengan seseorang, kita mengagumi seseorang, dan tidak sadar kita melupakan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah yang pernah diutus ke muka bumi ini. Maka ketika dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab dan etikanya adalah bersolawat kepada beliau. Oleh sebab itu orang yang mengkaji hadis-hadis Nabi, termasuk orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nama Rasulullah akan senantiasa diulang-ulang. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa makna solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad? Kalau kita yang laki-laki khususnya menghadiri sholat Jumat, selalu mendengar di khutbah yang kedua khatib membacakan salah satu ayat dari suratul Ahzab yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maksud Nabi di situ adalah dengan kalimat ma'rifah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bapak-bapak ketika khutbah Jumat dengar atau tidak dengar Pak ayat itu? Jangan-jangan khutbah Jumat sadarnya ketika khatib salam, sadarnya ketika khatib mengucapkan barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, baru sadar. Di awal sampai akhir, pertengahan, dan seluruh khutbah tidur. Jadi jangan sampai momen yang sangat mulia dalam ibadah, waktu yang sesingkat-singkatnya, pahala yang sebanyak-banyaknya, kita malah melalaikan dan mengabaikannya.
Dalam surah Al-Ahzab itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya bahwa makna Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah mencurahkan rahmatnya. Jadi orang-orang yang membaca satu kali solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Kemudian makna solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa. Dan orang-orang yang memperbanyak solawat kepada Nabi SAW mendapatkan istighfar malaikat. Kalau orang tua memohon ampun bagi anaknya, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa anak itu. Karena doa orang tua, khususnya seorang ibu, ini mustajab. Bagi anaknya tidak ada penghalang antara doanya untuk dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang tua sama juga manusia, punya dosa, potensi berbuat kesalahan, tetapi diampuni dosa anak itu karena sebab doa orang tuanya. Nah, apalagi ketika malaikat yang beristighfar, makhluk Allah yang sangat suci. Dijelaskan dalam Al-Quran sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mentaati perintah Allah. Kalau kita ini kan banyak tidak mau taat kepada perintah Allah. Kita banyak melanggar perintah Allah. Apa buktinya? Buktinya besok subuh Isra Mi'raj semangat sampai jam 10-11 malam. Tentang apa? Maksud tujuannya apa? Esensi Isra Mi'raj ini apa? Yaitu tentang kewajiban sholat. Tetapi faktanya besok subuh yang sholat tidak sampai seramai ini, khususnya dari yang laki-laki yang sangat ditekankan untuk berjamaah di masjid. Bahkan dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja tanpa uzur termasuk bagian dari dosa besar. Nah, kira-kira setelah peristiwa Isra Mi'raj ini yang kita bahas setiap tahun, apakah kita mulai tergugah, sadar, berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya orang yang terbaik di sisi Allah. Nabi Muhammad dosa-dosanya yang telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang, sampai akhir hayat beliau saja tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kita yang belum ada garansi surga, dosa kita pun belum tentu diampuni oleh Allah. Walaupun kita harus baik sangka dosa kita diampuni oleh Allah dengan cara taubatan nasuha. Kita yang masih banyak kesalahan, kewajiban-kewajiban dalam ibadah sana sini masih banyak kekurangan, merasa malas untuk menjaga sholat berjamaah, dan sebagian orang merasa cukup dengan sholat di rumah-rumah mereka. Oleh sebab itu, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Niscaya kita akan semakin dekat dengan Rasulullah dan insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada satu kisah seorang laki-laki yang lupa tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki itu tidur dan bermimpi. Fara'an Nabiyya SAW fil manami walam yaltafit ilaih. Di dalam mimpi dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia panggil ya Rasulullah, tapi Nabi Muhammad tidak menoleh ke hadapannya. Kalau kita panggil orang, ya Fulan, ya Abdullah, ya Zaid, ya Fatimah, kok orang tersebut tidak nengok, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama tidak kenal, yang kedua salah orang. Laki-laki itu terkejut ketika Nabi SAW tidak menoleh ke hadapannya, dan dia cepat-cepat bergegas menghampiri Nabi seraya berkata, ya Rasulullah ata'rifuni, wahai Nabi Muhammad, tidakkah engkau mengenali saya? Kata Nabi, saya tidak mengenal dirimu. Tambah kaget laki-laki itu.
Dan dia berkata lagi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengenali umatmu lebih baik dibandingkan seorang ibu mengenali anak kandungnya? Begitu yang saya pernah dengar di dalam hadis-hadismu. Nabi pun berkata, betul apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Walakin lam tusalli alayya, tetapi saya tidak mengenal dirimu sebab engkau tidak bersolawat kepadaku. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya, karena sesungguhnya aku dapat mengenali umatku pada hari kiamat nanti bergantung dengan seberapa banyak ia melantunkan bersolawat kepadaku, lisannya basah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah hadir wa hadirat rahimakumullah, setiap kewajiban dalam agama, setiap perkara ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu ataupun syariat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari kewajiban puasa, kewajiban membayar zakat, tentang haji dan umroh, dan hal-hal wajib lainnya. Tetapi tidak untuk perkara sholat. Betapa mulianya sholat, betapa agungnya perintah Allah yang satu ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengundang secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi